Sekarang udah ada berapa outlet? Alhamdulillah kalau sekarang kita Ana baru ngeluarin semalam itu outlet ke 41. 41. Silakan Nul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Kembali lagi kita di podcast MHM. Dan sebelum kita mulai podcast MHM yang katanya paling menginspirasi sekota Medan ini, Ya, insyaallah paling menginspirasi di kota Medan. Ya. Kita seperti biasa mau ngucapin terima kasih jazakumullah khairan ke Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan media-media atau yang dibawahi, yang diurus media-media oleh yang Yayasan dibawahinya Lajnah Dakwah. ada Rosyad TV, Medan Mengaji, Sesuai Sunnah.com, Solidaritas Solidaritas ambil bagian. Dan kita juga mau ngucapin makasih buat Basnul Cafe. Belum ganti nama ya? Tapi kotaknya masih Basnul Cafe. Tapi udah Basnul Cafe ya. Jadi kita juga mau ngucapin makasih yang udah support. Oke. Baik. Iya, lagi podcast. Dan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti biasa. Ya, ala kulli hal ini handphone udah mati, jadi memang kita harus berinteraksi secara natural. Iya. Baik, seperti biasa kita akan Seperti berusaha. biasa Bang Ujiang pasti udah hafal dengan keycardnya. Belum ada baca-baca. Anda belum baca-baca tadi. Baik, seperti biasa kita berusaha menghadirkan sosok-sosok yang insya Allah ta'ala bisa menginspirasi sesuai dengan judulnya, bahwasanya podcast Makan Halal Medan ini adalah yang insya Allah ta'ala podcast yang menginspirasi kota Medan. Jadi kita berusaha menghadirkan teman-teman kita, para pengusaha, pelaku bisnis, ataupun sosok-sosok yang bisa menginspirasi. Dan sudah hadir di hadapan kita ini salah satu teman kita juga, pengusaha, sudah mempunyai banyak sekali outlet, puluhan outlet. Bahkan dia ini punya usaha namanya Dimsum 1000. Betul, ya. Tapi sebelumnya Ari Wibowo. Iya, namanya siapa? Rifandi Wibowo. Tapi sebelum kita mulai, izinkan Ana memberikan salam dulu kepada kakak senior. Wah, ini dua-duanya kakak senior Ana karena ini baru saja masing-masing 2 nih. Gila ya, ini baru dapat 2 anak kembar, ini baru dapat anak kedua. Betul? Masya Allah. Sepasang lebih tepatnya. Sepasang ya? Sepasang anak kembar cowok cewek. Kembarnya cowok cewek gitu. Cowok cewek. Oh, Ya. Masya Allah. Kalau antum anaknya apa? Cowok cewek juga, tapi enggak Yang kembar. barusan lah ya. Cewek. Cewek, pas dua-dua kan? Cowok cewek. Masya Allah, ini senior-senior ini luar biasa. Mantap, ya, oke, kan betul. Oke, baiklah, Bang Rifandi, Masya Allah ini, alhamdulillah, jazakallah Enggak khair ada sudah. A-nya ya? Enggak, bukan Arifandi ya? Tidak. Oh, Rifandi saja. Rifandi. Kalau pakai A, Arif lah. Hah? Arif, ini Rifandi. Manggilnya apa, Bang? Rifandi juga boleh, Bang Bowo juga boleh, tapi lebih nyaman sih Bowo aja dipanggil. Oh, biasa Bang Bowo. Iya, Bang Bowo. Oke, Bang Bowo ini usianya berapa, Bang? Saat ini alhamdulillah usianya 30 tahun. 30 tahun ya? Masya Allah, masih muda sekali ya. Masih. Boleh ceritakan dulu nih, Bang. Step awal nih, kalau Ini masuk? enggak masuk ya. Enggak masuk. Enggak masuk, Enggak Bang, masuk, enggak. Enggak masuk. Enggak nampak kan? Frame maksudnya frame. Oh, enggak masuk frame. Anak kira masuk sponsor atau enggak belum. Oh iya. Tapi kalau Cepet-cepet. coba boleh. Bang, boleh cerita dulu flashback Bang sedikit. Kisah Bang dari sebelumnya mungkin Abang dulu sempat menjadi pekerja atau memang dari awal sudah bisnis? Alhamdulillah kalau basic ya dari awal ya. Dari awal kita memang setelah tamat sekolah itu hanya ada bekerja tapi nggak lama. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan kerupuk itu hanya sekitar 1 minggu. Saya nggak tahan karena terlalu melelahkan. Lelah makan kerupuk? Iya, lelah makan enggak. Capek gitu. Nah, setelah itu juga. Yang lama saya tuh jadi tukang jukir. Oh, juru parkir. itu udah pakai JPU ya? JPU ya? Apa itu? Juru parkir umum. Itu udah pakai e-parking? Belum. Itu tahun 2011 sampai 2012 akhir itu. Dia tinggal di mana? Amerika. Ya, kurang lebih sekitar 1,5 tahun saya menggeluti dunia perparkiran. Gitu.
Jaga di mana tuh, Bang? Dulu kalau tahu Blastagi Supermarket yang di Jalan Mangkubumi, nah itu kita dulu apanya? Oh, anak John Abang nih. Gimana? Gimana? Sebelah John. Nah, Paling Jangan-jangan basic ya OKP. baik. kan itu kampungnya ibu saya. Oh, oke. gitu. Tapi Jadi- kita nggak pernah jumpa di situ ya, Bang ya? Tahun 2011 2012 mungkin. John itu kan pegangan ampi. Bal, kenal nggak Bal? Assalamualaikum Bal. Kalau nonton Bal ini tandai Bal. Jumpa ke ya. Iya. Biasanya ke tempat itu kalau orang pengen beli bunga sama buah itu kan ya? Iya, tempatnya situ ada pasar buah lah. Oh, iya. Biasa terkenal di Kota Medan lah itu. Iyalah. Kalau dulu 2000 kan itu mulai ngetop tuh 2000-an. Udah Ya lama 2000-an, itu. 2000-an. Itu kan memang tempat Iya. kalau ngunjungin orang sakit beli buahnya di Pasti sana. di situ. Sekarang kan udah banyak nih kan gitu. Iya. Jadi itulah basicnya dulu saya memang dari betul-benar dari bawah gitu ya. Jadi memang saya kerja serabutan dulu kan. Setahun setengah saya parkir, saya mikir ya saya nggak mungkin juga terus begini-begini terus gitu. Jadi saya inisiatif ngumpuli uang untuk modal usaha. Waktu itu saya jual pulsa. Jadi pulsa waktu itu masih belum ada handphone gini. Zamannya masih Asia juga masih Asia, baru tuh. iya, Asia. Gitu. Jadi dulu kita jual M-Kios namanya kan. M-Kios. Nah ini dibayar nggak sponsor Dari M-Kios? Telkomsel berarti ya? Telkomsel ya. Itu kita jual pulsa 5.000, 10.000 itu setiap hari kita jualan itu ya berlanjut terus sampai saya punya usaha parfum. Heeh. Terus jualan sampo Dorsmer. Oh, Lalu yang paling besar itu saya dulu pernah jadi agen money changer gitu ya. Oh, jadi kalau ada nuka-nuka Ya enggak, saya lebih ke pengiriman uang. Jadi saya dulu bekerja sama dengan keluarga di Malaysia. Jadi untuk TKA itu TKW yang ada di Malaysia kirim duit ke Indonesia itu kan pasti lama dan mahal gitu. Lewat Western Union atau apa gitu. Nah kita lebih ke transaksi via WA aja, jadi langsung aja B2B aja gitu. Jadi ketika di sana minta request uang, kita kirim ke Indonesia. Waktu itu udah ada WA ya? Belum lah ya? Enggak, ini belum lama kok bisnisnya nih. Oh, ini belum lama. Yang paling besar lah istilahnya yang pernah saya geluti kan. Oke. Akhirnya juga itu juga collab gitu. Jadi saya ini sebenarnya entah keburukannya atau apa, saya ini nggak pernah lama kalau jalani usaha gitu. Iya. Tapi itu belum bisnis makanan ya, memang betul-betul mocok-mocok lah istilahnya. Di tahun- sana ya. sikat, sini sikat, yang penting Yang insya Allah penting dapat cuan gitu. Yang penting dapat ngebul gitu ya. Iya, nah Lebih saya cuan kali ya. mulai main usaha makanan itu di tahun 2018. Heeh. Itu dulu inspirasinya saya jual tahu balik. Oh, tahu balik. Ya sampai sekarang Instagramnya masih ada, cuman udah nggak aktif lagi. Aktif. Karena memang nggak jualan lagi. Sudah nggak ada masanya aja gitu. Karena nggak laku mungkin, jadi saya hentikan aja. Oh gitu, Di Masya tahun 2018 saya jualan tahu balik sampai 2020 lah kurang lebih. Ya banyak juga situ. Saya juga pernah jual fried chicken waktu itu, punya 2 outlet. Namanya Berkah Fried Chicken. Masih BFC. ada juga Instagramnya, cuman kena pandemi, alhamdulillah dua-duanya tutup. Berapa followernya? Masih dikit itu. Orang kita bukannya di Tanjung Merawa kan, tidak. Abang sukunya apa ini? Saya suku Jawa. Jawa, ya. Kan Wibowo namanya tadi. Iya, tapi ada juga Wibowo tapi sukunya Kalau Sunda dia Wibawa. Oh iya. Masya Allah. Ya mungkin Wibowo tuh. Makanya Santika itu punya orang Sunda bukan orang Jawa. Makanya kalau Kartini dia kalau Jawa, kalau dia Kartono. Suka itu. Iya betul kan ya. Dengan demikian kita Ya. lanjutkan podcast Kan MAM. betul loh kata. Kalau Kartini namanya Kartono, bingung lah kok Iya. cewek namanya Kartono. Iya. Kan gitu. Iya. Oke, Bang, tapi itu kan kalau kita bayangin kayaknya ngebayanginnya aja malas. Maksudnya kan kayaknya Bang betul-betul struggle dari titik terendah. Bisa dibilang ya, Afwan, tanpa ada maksud mengecilkan profesi seseorang ya. Tapi maksudnya kan Ana tidak ada maksud mengecilkan profesi siapapun di luar sana ya. Tapi maksudnya kan Abang ini dari jaga parkir, kemudian juga semua disikat lah. Iya. Ada sampai tukar uang untuk TKI, bla bla bla, jual BFC tutup, ya. Kemudian jual tahu balik tutup. juga. Oke. Kemudian titik baliknya apakah Abang ngaji dulu nih baru jualan lagi atau gimana? Alhamdulillah kalau ngaji sih udah kurang lebih sekitar
5 tahun ya. Oke, berarti 2016. 2016. Senior lah, senior. Oh, ya. Ini di mana awal ngaji dulu bang? Di Stay Asuna Tanjung Merawa. Oh, Stay Sunnah Tanjung Merawa. Sama siapa Ustadz di sana? Ya di sana banyak lah. Kemudian abang sekarang saat ini lebih aktif Enggak. ngaji di mana? Afan dipotong bang. Ya. Di akun Instagram jualan antum, Dimsum Official. Dimsum 1000 Official. Ditulis Salafi, itu apa gunanya itu? Nah, jadi nih Antum menunjukkan identitas antum di akun medsos jualan nih gitu. Jadi sebelumnya karena mungkin ada ya gosip-gosip miring juga berkaitan dengan jualan Ana kan. Ada yang mengatakan ini beneran ayam nggak yang dijual gitu. Terus ayamnya ini ayam beneran nggak? Nanti ayam tiren segala macam. Karena kan 1000 nih gitu. Iya. Ya orang anggapannya 1000 nih kayak mana gitu. Nah, jadi mungkin insya Allah dengan saya tulis itu orang lebih yakin bahwasanya dia nggak mungkin main-main di dalam bisnis ini, artinya sembarangan untuk memilih produk gitu kan. Nah, berarti anak Salafi itu ya. Masya Allah, terkenal lebih berhati-hati ya. Tapi gitu. mungkin ada pengaruhnya juga, muka beliau ini kan keras. Jadi mungkin ini Mana di Jawa kok lebih. ya enggak, tapi maksudnya kalau melihat dari wajah kan, wah ini ngolah aja nih, anak nggak bilang Batak, maksudnya mukanya ngolah memang aja saya ada nih gitu. keturunan Batak. Ada Batak. Ada. Oke. Keturunan Batak, ada Bang. Ibu saya baru Samosir. Oh baru Samosir. Toba lah ya berarti. Toba. Makanya wajah saya ini memang si Jabat kalau orang bilang. Apa itu? Si Jawa Batak. Oh si Jabat, si Jawa Ya, Batak. bukan marga, si Jabat ada juga, cuman saya si Jabatnya si Jawa Batak maksudnya gitu. Iya. Oh iya, siap. Jadi apa namanya, kalau sekarang abang masih sering ngaji juga? Alhamdulillah masih di sekitaran Saya Sunnah. Oh, oke, abang tinggal di Tanjung Merawa berarti? Tanjung Merawa. Jauh. Oh jauh, di mananya Bang? Di Tanjung Merawa, ya di dekat Saya Sunnah. Berarti masuk ke dalam itu? Ya pokoknya kalau naik sepeda motor kurang lebih ya 1-2 menit sampai lah. Dari situ. Sama Wahyu kenal Wahyu Irgan. Ya mungkin wajahnya tahu. Oke, masya Allah. Oke, Wahyu Hidayat. Lanjut. oke ya. Lagi jalan-jalan deh. Ya. Oke bang, tapi kan dari sana semua, kan hampir semua usaha yang antum jalanin gagal. Dan antum Alhamdulillah. dan antum cerita tadi kan bahwasanya alhamdulillah ala kulli hal kan antum ini nggak bisa lama jualan. Jalan bentar gagal. Kira-kira menurut antum apa yang buat bisa kayak gitu? Males atau karena udahlah nggak usah ada pengembangan, udah biarin jalan-jalan nggak atau gimana? Mungkin anak kurang fokus ya. Kurang fokus karena alhamdulillah juga ya kesibukan dunia dibarengi dengan memang ya urusan juga ngaji segala macam, kadang-kadang nggak terhandle gitu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang ini untuk produksi kita sudah ada yang nangani semua, jadi insyaallah ya harapannya juga bisa berjalan 1, 2, 3 tahun ke depan, kalau bisa selamanya kan gitu, amin. Amin ya. Yang penting ya kita lihat aja dulu ke depan seperti apa gitu kan. Apakah dimsum ini menjadi makanan yang akan kehilangan pelanggannya atau dia tetap bertahan gitu. Karena kan makanan ini kan termasuk makanan luar ya gitu ya, bukan asli dari Indonesia gitu kan. Jadi kebanyakan makanan yang enggak asli Indonesia kan ya seperti tahu balik tadi itu, kita kan udah pernah jual tahu balik. Itu mungkin di awal-awal 2017 itu bagus trennya gitu. Tapi setelah 2019, 2020 itu orang udah mulai males. Karena semakin banyaknya orang jual tahu balik. Ya kita mau nggak mau harus ya menyerah gitu jadi. Tapi abang kok bisa kepikiran jual dimsum? Karena kan dimsum ini sebetulnya dia segmented, maksudnya nggak yang umum, nggak yang common gitu, nggak yang umum. Terus makanan ringan. Abis makanan ringan, abis itu harganya murah 1.000 kan. Image yang kita dapat ketika jualan itu harganya murah, bahkan anak kemarin waktu kita sama-sama di Ramadan Fest, ada temenannya bilang, ini kita diskusi lah, bukan gibahin antum, maksudnya kita diskusi. Kalau antum nggak usah digibahin, maaf ya bang, tapi kami ngebahas image yang kita lihat begitu dengan 1.000 ini kan pasti banyak tepungnya nih, ayamnya dimainin. Itu yang tadi dibilang ya kan? di awal kan. Bukan, kalau yang di awal kan tadi mereka khawatir ayamnya ayam tiren, ayam busuk segala macam. Kalau anak kemarin ngebahasnya ini tepung mungkin yang lebih banyak, komposisi ayam didikitin gitu kan. Tapi ternyata begitu kita coba,
ternyata beliau ada trik rahasianya, nanti kita buka. Tapi Ana pengen nanya dulu, kenapa kepikiran? Mana cok? Anda belum merasa ya? Nanti kita lihat lah setelah ini kita buka ini loh gitu, biar surprise gitu. Kan gitu ya. Ya kami makmum ya nak. Oh ya, oke. Jadi Gimana Bang? Kok bisa asal kepikiran? muasalnya ya. Iya. Asal muasalnya dimsum ini ya alhamdulillah. Kalau untuk saat mungkin sekitar 2020 ke bawah ya. Itu dimsum kan masih makanan premium kita bilangnya. Artinya hanya mungkin di warung apalah yang di Merdeka Walk itu yang ada nelayan gitu kan, terus ya sejenisnya lah gitu. Ya. Nah, ya Ana pernah ngerasain itu gitu, tapi untuk harga kan untuk ukuran Ana kan mungkin nggak sanggup kalau makan tiap hari. Atau nggak usah setiap hari dah, seminggu sekali pun mungkin mikir-mikir juga kan. Ya. Isinya cuma 3, harganya sekitar 30-an ribu. Ya. Nah, alhamdulillahnya istri-istri Ana, mereka termasuk yang hobi makan-makan gitu. Jadi dimsum salah satu yang mereka suka gitu. Nah, jadi Sama gitu sukanya. Ya dua-duanya sama, dua-duanya suka atau? ya suka lah. Kenapa harus ditanya itu? Apa? Kayak gak penting gitu. Kan Anto yang mulai duluan. Anaknya cuma nyeletuk aja, nggak nanya. Aduh. Sampai minum deh. Iya. Minum kopi lah. Udah tadi kopi. Dari Bastul Cafe. Dua-duanya suka. Alhamdulillah. Terus? Jadi suka gitu kan. Iya. Biar cerita Om dulu. Om buat dimsum. Beli terus kan. Itu dia. Ya kondisi ekonomi pandemi segala macam nggak mungkin kita beli terus, harga satu kotanya udah berapa kan. Kita bilang brand-brand yang kayak kemarin grosir Kokom itu kan udah berapa harganya gitu. Nah, akhirnya inisiatif coba deh beli yang murah gitu kan. Coba beli yang murah di marketplace. Ada nih jual yang murah juga sama 1000-an gitu. Kita coba gitu. Coba kita makan. Ya kok rasanya gini banget gitu kan, istilahnya ini nggak mencerminkan dimsum gitu kan. Akhirnya gimana kalau nggak kita buat aja gitu. Jadi saya sama istri coba buat di rumah. Ya awalnya iseng-iseng aja gitu karena Ana punya Tahun basic. berapa itu? Ya sekitar di bulan Juli ya 2021 ya. 2021, oke. Awal-awal tuh kan. Iseng buat sama istri. Ya buat sama istri. Jadi kan karena Ana basicnya tahu balik kan itu kan sejenis seperti bakso gitu kan. Ngadon juga. Ngadon juga. Ana rasa gini, ini mungkin mirip-mirip bakso. Ana coba olah gitu kan. Ana buat sedemikian rupa. Alhamdulillah jadi, tapi kayak bakso gitu. Ana share dulu ke keluarga gitu kan, gratis untuk mereka testir gitu kan. Sudah enak, cuman kok jadi bakso katanya gitu. Nah, terus Ana Antum belum pakai kulitnya itu ya? Masih dough-nya aja. maksudnya udah pakai kulit lumpia, dimsum, tapi ada dalamannya Ana bikin ada dalaman bakso gitu. Oke. Jadi nggak ada food feel-nya, ini mah bukan dimsum, ini bakso gitu kan. Akhirnya coba lagi buat lagi, kasih gratis lagi gitulah. Terus buat lagi sampai benar-benar ada kurang lebih sekitar 1 bulan Ana memang itu hanya untuk percobaan. Jadi sampai sebulan nggak makan nasi di rumah Bang? Bukan nggak makan nasi, artinya maksudnya makan itu terus? Ya enggak. Kita coba misalnya sekilo gitu kan, sekilo kita olah, kita rasa, kita kasih keluarga gitu. Terus responnya gimana? Masih kurang kena gitu. Akhirnya alhamdulillah di bulan Agustus itu Ana udah dapet yang Ana rasa mendekati. Masyaallah. Mendekati, dan Ana buka outlet pertama itu di Halat. Ya. Sekarang udah ada berapa outlet? Alhamdulillah kalau sekarang Ana baru ngeluarin semalam itu outlet ke 41 ya. Jadi nanti kita bahas lebih dalam lagi, tapi kita mau tahu kan tadi kayak Ana bilang waktu Ramadan Festival kita ngobrol sama teman-teman. Tepatnya bukan gibah lah, karena kita pengen tahu ini strategi bisnis yang dia buat apa nih, kok bisa jualan dimsum Rp1.000. Kita nebak-nebak, ada yang menyampaikan ini tepungnya lebih banyak, komposisi ayamnya lebih sedikit, atau main di harga segala macam. Tapi nah ini perlu dilihat nih buat teman-teman semua, ini strategi bisnis ya. Jadi beliau ini kualitasnya insya Allah masih nggak kalah rasanya dengan dimsum yang pada umumnya. Cuman yang ada aneh dari beliau ini nih, size-nya kecil boy. Tuh. Jadi size-nya ini memang size nggak pegal buat ini.
Alhamdulillah bukan Ana yang buat. Oh iya, Bukan Ana Jadi yang beliau ini mainnya di size tuh. Jadi kalau kita lihat nih, buat. Mini dia. jadi kalau ini kelingking nih, dia Jempol cuma lah, Bang, satu ruas jari aja. Kelingking antum besar juga. Kelingkingan Ana besar juga ya, betul juga ya. Kelingking siapa lah ya? Wah, pokoknya dia setinggi pipet ini lah. Coba. Dan ini jualannya juga keren. Maksudnya ini jualannya per berapa, Bang? Per porsi biasanya. Proporsi Tapi berapa? Bismillah. sebenarnya kita nggak matokin apa ya, karena kemarin acara di Rampes itu kan memang supaya nggak terlalu tekor-tekor kali lah kan Oh, orang iya. sewanya, jadi kita Iya. buat dia minimal order. Oh. Tapi kalau di luaran anak-anak sekolah, anak-anak kecil ya beli 3.000, beli 2.000 tetap dilayani gitu. Oh gitu. Ya kemarin soal ceritanya minimal 10.000 kalau di Iya, Rampes untuk ya. karena itu acara. Jadi kalau Biar untuk cepet acara balik ya. iya, Acara cuma berapa minggu gitu ya, berapa hari. balik modal aja syukur. Insya Allah. Tapi kemarin paling laku loh dia. Udahlah bukanya paling lama, nutupnya paling cepat. Tapi lumayan ramai. Dan ini banyak variasi ya, Bang? Iya, itu ada rumput laut, ada udang, kepiting, dan kita ada varian baru tuh yang ukuran jumbo tuh. Ah, itu jumbo. Yang mana ini? Oh, Yang ini. Iya, agak besar sedikit Ini lah. ayam nih ya? Ayam juga. Om dulu. Bismillah. Ya mau yang mana? Oh, Yang kuning ambil. baru kita begitu coba. Ambil. Boleh. Iya, Bang Pandi. Begitu Iya. kita pertama coba, Ana sendiri terkejut. Anak ini berarti dia mainnya di size. Karena rasanya menurut Ana masih ayam. Masih ayam. Kulitnya juga nggak yang terlalu murahan, yang terlalu keras. Iya. Jadi worth it lah maksudnya. Cuma memang ini trik dagangan yang keren menurut Ana. Ini mantap. Tapi yang mau Ana tanya dari Antum nih. Antum belajar bikin ini dari mana? Akhirnya dapat. Ya kan sebulan nih Antum coba tadi. Iya. Coba yang awalnya dari rasa bakso. Iya. Sampai akhirnya ketemu. Slok, ini dia nih. Dari mana Antum dapat? Apakah Antum terus coba lihat YouTube atau apa atau gimana? Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya untuk media sosial ini memang luar biasa. Artinya memang di media sosial ini kan sudah banyak orang yang nge-share ilmu masak gitu kan. Tapi memang terlebih kita memang harus juga ada namanya untuk mencari lagi lah gitu. Ya. Istilahnya kita ya Explore searching, lagi. explore juga gitu, tanya sama yang lebih expert gitu kan, gimana dimsum ini supaya bisa kenyal, bisa dia tetap enak gitu, supaya rasanya nggak monoton kali ke rasa micin atau segala macamnya. Itu kita ada nanya juga ke orang. Berarti dua-dua ditempuh ya. Iya, dari online juga gitu. Ya kalau yang offline ke siapa nanyanya kemarin? Offline itu ada teman-teman satu komunitas juga lah. Oh, komunitas yang kayak Dimsum? gini. Iya. Dimsum. Ada komunitas ini? Ada. Oh. Bukan Iwan Kokom. KDI bukan? Wah, KDI. apa itu? Komunitas Dimsum Indonesia. Kalau Bisa juga. Kokom dia lebih senior pada Master, kita. Dia kan dari tahun berapa tuh? Kita juga baru belum setahun kan gitu. Tapi insya Allah harapannya bisa ya keliling Indonesia lah dimsum 1000. Amin. Amin. Karena alhamdulillah kemarin ada Nah, kanan. orang dari Kalimantan. Belum habis dulu. Nah. Dia mintain Ana untuk nyediain tim. Dia bukan di sana. Tapi Ana bilang, Ambillah tempat sausnya Elmi. Ana Masa sausnya nggak dicoba? Orang ngambil Kalimantan. iya, dia minta Ana untuk buat di sana, tapi Ana tolak. Merah. Karena Ana fokus di sini dulu lah gitu. Kenapa Bang tolak? Ya untuk menyediakan itu kan gak mudah, peralatannya, SDM-nya juga gimana gitu kan. Terus kita di sana juga belum tahu pasar seperti apa. Kalimantan di mana? Kalimantan Selatan atau di mana kemarin ya? Gitu. Antum ngerasa belum siap ya? Merasa belum siap. Takut malah mengecewakan ya? Takut mengecewakan karena yang di sini nanti kalau kita ke sana takutnya kita ditinggal juga akhirnya jadi berantakan yang di sini kan gitu. Oh, jadi keluar pulau belum? Belum, kita masih sekitaran Sumatera Utara dan Aceh aja. Menguasai Sumbagut ya. Sumbagut dulu. Masya Allah. Bang, saya menarik nih. Ya, 1000. 1000 betul. Berapa untung ini? Lu dapat untung atau belum nggak? Gak usah ngomong berapa. Kalau kita gini ya, konsep Ini yang pakai konsep pedagang-pedagang umum yang sedikit kali banyak kali sering atau gimana? bisa dibilang begitu juga. Ya bisa juga kadang-kadang Ana istilahnya Pak Po aja. Ketika harga ayam mahal, ya kita sampai harga ayam itu 40.000 Oh, kemarin naik ya? naik. Itu ayam utuh ya, belum di fillet segala macam itu bisa jadi 50.000 kalau per kilonya. Nah,
Jadi yang anak tanamkan ini ya seperti yang antum bilang, mungkin bisa dibilang kali banyak kali sering walaupun sedikit cuannya gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Cuman yang lebih tekankan gini sih. Kita kan dengan adanya ini kita membuka lowongan kerjaan bagi orang gitu kan. Jadi yang ana harapkan orang-orang bisa terbantu dari Dimsum 1000 ini gitu. Enggak itu yang sebagai mitra atau yang bekerja dengan ana gitu. Insyaallah. Ya. Dan apa namanya? Ini bagus untungnya. Ya Karena gimana? pasti banyak pertanyaan nih, 1000 untungnya bagus nggak? Atau cuma ya so-so lah atau? Kalau untuk mitra sendiri sih kita kasih keuntungan itu minimal 20% ya. Memang nggak banyak 20%. Dibandingkan franchise lain itu mereka bisa ngasih sampai 40%. Nah kita memang di sini kecil aja, hanya 20% keuntungan untuk mitra gitu. Karena memang yang kita fokuskan adalah kali banyak kali sering gitu. Jadi walaupun sedikit keuntungan, tapi kalau banyak jualannya kan alhamdulillah juga. Bang, tapi Afan, ini yang antum bawa di sini pasti sama kayak yang dijual. Sama dong. Nggak mungkin kita spesial-spesial. Karena enak ini loh. Alhamdulillah. Sausnya boy. Enggak, ini enggak pakai. Pedas. Kalau kalian Pedas. ambil ya ini pedas. Pedas. Satu lagi, kalau makan yang tutup mata, ya nggak beda jauh sama yang di mall-mall. Alhamdulillah. Kalau kita nggak lihat ini tempatnya ya. Cun ini ya. Boleh lah bang. Terus ini bang, Bukan, nak. Ini dimsum 1000. kalau untuk bahan-bahan, Bahan-bahan ya. antum kan ini otomatis kan HPP-nya harus di bawah 1000 dong, supaya dapat margin. Tetap dengan bahan-bahan yang berkualitas atau ya udah yang penting seadanya, orang 1000 ya kalian rasain aja lah sendiri misalnya. Ya alhamdulillah untuk campuran sendiri kita itu tepungnya hanya 10% lah ya. Mungkin masih diambang wajar ya 10% dari adonan ayamnya. Banyak juga ayam ya. Ya misalnya kalau kita bilang ayamnya itu 20 kilo gitu kan, 18 kilo, ya tepungnya cuma 2 kilo aja yang kita masukin. Masya Jadi Allah. memang betul-betul kita diusahakan untuk tetap dirasa gitu. Sampai nggak berhenti anak makannya ini. Iya, Dan ini lanjut terus lanjut. Masya Allah, sambil makan. Abang mau Iya. boleh loh. Ana. Coba loh ini 1000 dimsum 1000 punya Oh teman iya, Ana. ini ownernya orang mana nih? Orang Tanjung Bawah. Oh masya Allah ya, Bismillah. Dan ini yang Ana heran. Ini kan rumput laut bang. Ya nori, Nori kan harganya lumayan. lumayan. Karena kan Ana juga pakai nori jualan Ana. Tahu ya. Ya jadi 1000 size lebarnya ini kan. Afwan, untuk yang rasa-rasa Ana belum jelasin harganya Oh ya. betul. Beda. Kalau yang nori berapa? Kalau yang nori itu Ana jual dia satu piece-nya 2.000. Tetap aja murah maksud Ana. Iya, iya, 2.000. Nori ini kan satu plastik. 1000 lah harga selimutnya ya. Ah, Selimut norinya itu ya. Iya, gitu. Nori kan seplastik isi 10 lembar. Jadi bisa 80 ribuan. Pantas cepat kali habis ini yang mahal rupanya. Enak di atas kan? Oh iya. Iya. Tapi ini juga masih oke untungnya ya. Oke, masih oke. Masya Allah ini luar biasa loh. Jadi buat kawan-kawan semua yang ada di sana, ini bisa jadi apa ya? Opsi untuk jualan. Jualan di saat-saat seperti ini karena memang nilai konsumtif masyarakat saat ini memang juga lagi rendah. Iya. Dan mereka lebih suka belanja dengan barang-barang yang Lebih murah. Lebih murah. Iya. Kenapa nggak mau, nak? Itu juga satu konsep yang ana buat untuk menyediakan gitu. Jadi misalnya gini, orang kan nggak tiap hari makan dimsum. Ya. Nah dengan adanya dimsum 1000, insya Allah orang bisa makan dimsum Tiap hari ya. tiap hari ya? Iya. Ya dengan itulah kita bilang ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Jadi dimsum 1000 ketika dicela, ana bilang ya namanya 1000. Kalau dipuji, alhamdulillah. Enak gitu aja sih. Ya kalau dicela ini gimana rasanya? Ya ana bilang ya namanya 1000 bang. Kalau mau beli yang Jangan terlalu berharap banyak. jangan lah terlalu gitu. banyak. Tapi kalau dipuji, Mandi aja. bang enak bang, alhamdulillah gitu. Tapi nih layak dapat pujian kok dengan harga 1000 ya maksud Anda? Iya ya. Enggak tuh pula. Gitu. Nggak berhenti ya makan ya. Iya. Insya Allah. Baca. Nggak, memang lapar juga ya. Lapar ya? Oke. Nah, ya. Nah, enak. Masya Allah. Oh, pakai nasi tadi maunya pakai nasi. Bang, ya. Ya. Ini mau nanya, kalau untuk produksian masih langsung abang yang turun atau gimana dan di mana produksiannya?
Alhamdulillah untuk produksi saat ini Ana termasuk yang jarang hadir. Ana datang sekali-sekali, paling hanya sekedar melihat bekerja gitu kan, nanya kabar gimana gitu. Udah nggak ada tekanan lagi, artinya mereka sudah kerja lepas, artinya memang sudah Ana share resep yang Ana dapati ke mereka buat fotokopi seperti yang Ana ajarkan gitu aja. Jadi Produksi resep di mana? Antum kasih plug gitu. Iya, jadi resep yang Resepnya. iya. Kalau mereka Buat keluar sendiri? Lah buat masa? sendiri. Biarkan saja mereka. Bukan masalahnya, nanti antum kan repot ngerekrut. Ana lagi. memang dari dulu waktu BFC juga Ngikatnya kayak Ana share aja resep mereka. Jadi Ana maunya sih gini, ketika nanti mereka keluar dari tempat Ana, mereka mau buat dimsum, ya buat saja karena kan udah punya basicnya, punya ilmunya gitu. Tinggal jualan aja. Toh rezeki juga Allah udah atur masing-masing kok. Oh iya, itu tahu kita. Insyaallah. Tauhid. Rububiyah itu. Iya, gitu. Ya bang, silakan dibahas masalah kajiannya ini. Bukan, tapi maksudnya kan nanti kayak mana strategi antum membuat pekerja itu tetap bekerja sama antum setelah antum ngasih resep. Kan mereka kan pasti berpikir udahlah, aku bikin juga lah keluar. Kalau misalnya pekerja keluar masuk kan perusahaan berarti juga nggak bagus kan, nggak stabil berarti. Iya, SDM alhamdulillahnya- kita selalu hilang, SDM hilang, rekrut lagi. Gimana cara antum memaintainnya maksud si Husnul? Alhamdulillah untuk tim produksinya memang itu kan ikhwan semua. Ana memang sering kadang kalau siap sholat gitu kan, duduk kami ngobrol. Kita buat sebagaimana seperti keluarga gitu. Jadi kalau ada pun problem, ada apa, Ana bilang ini kenapa seperti ini kenapa begini, ini kenapa begini gitu. Jadi sebisa mungkin Ana memang buat kita itu seperti nggak ada jarak gitu terhadap karyawan supaya mereka juga nyaman dengan kita. Jadi dibangun kedekatan ya. Ya, kedekatan. Dan itu penting loh dalam sebuah perusahaan. Jadi nggak ada jarak antara owner ke owner. Jadi ketika kita nanya gimana keluarga di rumah, apa masalah di rumah, itu penting juga loh. Ada jarak tetap, tapi juga jangan terlalu menjaga jarak kali gitu. Karena kan sekarang juga udah boleh buka masker ya gitu ya. Ini ngomongnya apa gitu? Ngomongin jarak. Artinya kan sekarang kita tuh sebagai owner tuh jangan sampai anggota itu jadi takut gitu. Cukup dia segan saja, tapi juga Ini anak-anak suka nih. ya anak-anak suka karena harganya murah. Jadi Cocok sama kantong. kita bangun kedekatan antara kita dan karyawan, dan alhamdulillahnya orang-orang yang anak pakai itu memang orang anak dulu gitu. Dari mereka dulu jual tahu balik, jual BFC, anak tarik lagi gitu. Memang orang-orang yang pernah anak pegang gitu. Jadi anak udah tahu gitu, istilahnya tahu memang apa mereka ya, kesetiaan mereka gitu. Udah bahaya ini guys, nggak berhenti nangunya. Iya. Oke, tapi kan berarti yang bisa kita ambil faedahnya adalah tetap harus ada boundaries ya, tetap harus ada batasan. Tetap. Tapi mungkin yang harus dibangun adalah feel mengenai kedekatan family tadi ya. Iya. Bahwasanya ada perhatian dari kita tentang kehidupan pribadinya, mungkin dalam artian sebatasnya aja, jangan Betul, sampai Yang udah sedetail nggak mungkin. Jadi sehingga masalah kedekatan itu sehingga hasilnya makan ini aja bang. Oh, boleh. Nah, ini tahu balik. Dibalik lagi dia tapi. Tapi terbalik lagi ya. Coba. Jadi kedekatan itu yang dibangun ya, Bang Fandi, Bang Bowo ya. Iya. Benar saya. Oke, Bang. Silakan dilanjutkan bang. Ya. Pertama kali buka di daerah mana? Masih ingat nggak? Halat tadi dari Malat ya, pertama kali ya. Itu kalau boleh tahu pertama kali berapa omsetnya per hari? Kan antum pemecah biasa. Iya. Karena setahu Ana, setelah antum baru muncul dimsum 2000 setahu Ana. Ada 2000. Ada 2000 sekarang udah lagi rame juga di dekat rumah Ana ada yang 2000. Juragan dimsum ya. Iya, nggak tahu Ana, bukan. Iklan lagi. Bukan. Ana ada lihat bacaan dimsum 2000 namanya. Oh, dimsum 2000. Jadi alhamdulillah waktu awal-awal ketika Ana buka di Halat itu ya ekspektasinya tinggi. Tapi realitanya nggak begitu memuaskan ya. Hanya mungkin laku sekitar 100.000, 200.000 aja pada saat pertama-tama buka. Tapi dengan adanya media, WhatsApp dan segala macam, kita iklan di status apa dulu di story gitu kan, story WA gitu kan. Nah, jadi kita story WA itu kita juga ini apa dimsum 1000 di mana? Nah, kita mulai iklan itu di apa namanya di story WA, mereka datang di Halat ada gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu buka lagi satu lagi di Tanjung Merawa di dekat rumah kan gitu.
Nah, di situ yang lebih lumayan malah omsetnya di awal. Ya. Bahkan kita nggak nyangka di hari pertama itu bisa laku 500 piece itu, wah masya Allah kali gitu. Ini 500.000 berarti ya? iya, masya Allah ini alhamdulillah kalau bisa seperti ini terus bakal buka cabang lagi. Nah, yang ketiga itu anak bukanya kalau nggak salah di Teladan. Oh, Teladan. Iya, Teladan. Nah, disitulah yang memang betul-betul Ana dikenal orang. Setelah di Teladan yang ketiga tuh ya, setelah outlet ketiga di situ Ana mulai mungkin banyak dikenal orang. Baru Ana buka di Tembung dan mitra pertama kali itu Ana di Tebing Tinggi. Jauh. Iya, dia makan di Teladan. Ya, sebenarnya dia Dia ngapain Teladan olahraga atau dia orang minum es kelapa? sebenarnya istrinya orang jalan halat juga. Oh, jangan halat. Terus dia makan dimsum kita yang di Teladan. Oke. Nah, dia coba nih, sering beli ya juga mungkin sering beli. Terus dia nanya, "Bang, ini bisa di apa kan nggak istilahnya franchise kan gitu." Istilahnya tapi namanya bukan franchise dulu. Ada pun juga apa Asing ya? gitu. Asing gitu ya. Istilahnya. Pokoknya, "Bang, boleh nggak saya buka cabang, Bang, di Tebing?" katanya gitu. Saya juga antara iya dan enggak ini gitu kan. Kok ada orang yang mau itu gitu. Ana bilang, saya belum siap. Ana bilang gitu kan. Karena kan Ana masih awal-awal nih gitu. Ya udah Bang, nggak apa-apa, mainkan aja gitu. Jadi udahlah, untuk pertama kali dialah mitra pertama kita di Tebing Tinggi itu di dekat Taman Kota Tebing. Oh. Dan alhamdulillah ketika dia pertama kali jualan itu memang sih sedikit ya. Pertama 300 piece, baru naik 700 dan yang paling base-nya itu dia pernah sampai jual 3.000 piece per hari. Oh, subhanallah, 3 juta ya? Iya, alhamdulillah. Bahkan sampai di malam tahun baru itu katanya sampai nggak enceng-enceng mereka itu, nggak berhenti gitu. Kalau nggak ditutup orang beli terus gitu sampai jam 4 pagi katanya gitu. Cerita kita ke kita. Itu sekitar 4.000-an mereka. Dan sekarang jualannya juga masih bagus ya sana? Ya alhamdulillah udah ke tren normalnya lah. Normal gitu. ya. Ya karena kan biasanya makanan itu kan di awal-awal dia naik gitu kan. Terus mulai Dia ngeliat trennya itu setelah 2 bulan biasanya. iya, setelah 2 bulan 3 bulan baru dapat trennya. Dapat bis pastinya ya. Oke. Iya. Oke, Bang. Itu distribusinya kayak mana dong? 41 outlet udah itu ada yang di luar kota kayak Tebing. Itulah kenapa harus 2 tadi, Nul. Enggak Untuk membantu. maksudnya produksinya masih terpusat atau semua Produksi semua tetap outlet di udah Tanjung bisa? Morawa, tapi kita ada beberapa titik distribusi kayak di Halat, ada memang sudah ada untuk distribusinya, sama di Tembung. Iya. Jadi kita ada 3 titik nih Tanjung Morawa, di Halat sama di Tembung untuk distribusi. Jadi yang pertama Terus ada minimal belanja nggak kalau misalnya ini? Kalau untuk outlet kita kasih dia kebebasan aja belanja, tapi kalau dari Bebas kalau dia cuma pesen 300 untuk ngantar ke Tebing. dia Masih ada nggak, dia kan nanti nganternya biasanya pakai Oh iya. bus gitu. Bus kalau untuk mereka yang nanggung. iya mereka yang nanggung. Kita antar ke loket aja paling. Jadi Antar itu. ke loket. Jadi nanti yang di pusat produksi pertama yang pertama, produksi kedua yang kedua, yang ketiga ya entar lagi lah ini gitu Nul. Main kan? Boy, minum Nggak ngerti kopinya ya. mau kopinya. Kopi lah dulu biar bisa dicerna. Iya Yalah, udah. Ini temanya apa sekarang? ini? Udah nanggung nyemplung nonton lah ini dia kan. udah dari awal kenapa? Jangan nanti malam nggak boleh tidur di Waduh, baik. rumah gitu. Bang, Ya, langsung nih. ya, siap. Lupa apa tuh? Ada di kikat. Kepikiran cara boleh juga nih. Oke, kayaknya istriku banyak belajar sama istri abang ini ya. Guys, masya Allah. Nanti buka inilah kajian. Oke, Iya. Bang, kalau yang tadi kita bahas nih, tadi kan ada yang bilang cabang atau franchise itu kan 2 hal yang beda nih. Ini kalau Iya. abang lebih ke franchise berarti sistemnya. Beli apa sewa nama, kemudian beli bahan sama abang. Iya, begitu. Gitu ya, berarti franchise lebih ke franchise lah ya. Iya, Tapi lebih ke franchise. tetap monitoring quality control semuanya dari pusat tadi yang kayak di Tanjung Usul Iya, ya. Tanjung Morawa, Jadi ya. kalau beli di Tanjung Morawa, dikirim ke Tebing, segala macamnya ya. Nah, Bang yang mau kita tanya ini, saat ini abang masih kan kayak tadi yang Ana lihat, kayaknya abang sudah mulai paham mengenai pemasaran lewat digital. Si Dimsum 1000 ini sudah main di mana aja? Kalau untuk pemasaran digitalnya, apakah cukup di WhatsApp aja yang kayak abang cerita tadi atau ada main di tempat lain? Alhamdulillah kita lebih fokus ke Instagram. Walaupun sekarang kalau dilihat Instagram yang terakhir itu mungkin dari 3 bulan itu nggak ada update. Karena ya mungkin belum ada admin yang ngurusin itu ya. Oke,
Barangkali nanti Pas kali ini. barangkali nanti ada yang ketiga yang mengurusin. Oh enggak, jadi ini yang ketiga. Jadi yang ketiga, ini ada partner yang bisa diajak yaitu Media Halal Muslim. Oh, media muslim. Nah, Oh, gitu. ini kirain bisa- yang ketiga yang mana gitu. Iya, siapa tahu nanti dari sini ketemu kan nggak tahu juga. Jadi Media Halal Muslim ini Bang bisa ngebantu para pengusaha di luar sana untuk nge-manage sosial medianya, Instagram, apa aja Nul? Nul yang tahu. Instagram, marketing digital. marketing Secara umum. digital. Ya saat ini Instagram memang take over. Instagram yang paling banyak dipakai orang untuk Iya, untuk jualan ya, karena memang Instagram ini memang tempatnya untuk show off bagi kita para pengusaha jualan lah ya. Pengusaha, iya. Pengusaha jualan. Oke, tapi Macam-macam kalau memang target pasarnya bapak-bapak lebih ke Facebook mungkin ya pengguna Iya. media jadi sosial. nanti di Media Halal itu bisa di segmen Bang, seperti apa tujuannya, nanti tinggal ngobrol sama Usnula sebagai COO-nya di sana kan. Iya. Siap langsung. Iya ya. Jangan lupa. Gampang tuh. Iya. Kayaknya kita bakal Suhu. sefrekuensi. Iya, frekuensi. Udah sefrekuensi memang. Ngomongin Iya, soal ngomong soal ini ini. tadi. Cover, kan? Iya. Pancing apa? Gitu. Ya oke, baiklah. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Bang. Kalau tadi Ana pengen tahu nih, kalau awal-awal kan tadi cerita kayak tebing bisa habis sampai 3 ribuan itu segala macam. Ana pengen tahu Bang, berapa kilo ayam sama tepung habis dalam sebulan selama 41 outlet inilah kurang lebih. Kalau pastinya per bulan Anda nggak bisa kalkulasiin ya. Tapi yang pasti untuk saat ini Hah? Anda pakai ayam fillet ayam ya, ayam sekitar 300 kilo per Itu hari. beli di pajak atau memang yang udah potongan? Saya beli di pajak dan potong sendiri. Artinya sembelih sendiri. Oh, jadi ayam hidup? Kita beli tetap di pajak, tapi yang nyembelih ikhwan kita ada anggota Ana yang nyembelih. Oh, jadi memang dijaga betul ya? Iya, benar. Sistem tahapan-tahapan Iya, penyembelihannya betul, supaya nggak asal ya. Supaya nggak ngasal. Jadi memang Dan dari kita yakin sama produk yang kita keluarkan. alhamdulillah itulah yang kita tekankan memang karena kan ini makanan nih. Iya. Seandainya makanan yang kita suguhkan ke orang itu tidak ya kita bilang bukan nggak halal ya, tapi lebih iya, kepada Mesin. Ya kita ragu-ragu lah, ragu-ragu nggak gitu. yakin lah. Bukan berarti yang kita beli di pajak juga nggak halal ya. Nggak, Tapi maksudnya nggak. ini cuma pengen meyakinkan diri bahwasanya yang terbaik lah yang kita jual berdasarkan keyakinan kita kan gitu Iya, kan iya, maksudnya. betul. Nah, jadi mulai dari penyembelihan juga kita atur memang yang nyembelih dari kita sendiri, walaupun ayam dari pajak, tapi kita yang nyembelih dan nggak boleh dicampur dengan ayam yang sembelihan lain gitu. Untuk lebih Ayamnya nggak tinggal di kandang ya, di pajak ya. di pajak tinggalnya. Aja. Ayam pajak. Oh jadi sembelih Iya. di situ disikat di bulunya. Iya, siap. Baru Jadi dipilih sekitar, sendiri. ya, untuk saat ini kita sudah sampai 300 kilo. Bahkan kemarin waktu Ramadan itu bisa sampai 400 setengah ton per hari. Per hari. Iya, tapi di momen-momen Ini Ramadan kemarin cerita tadi 300 kilo itu per hari. per hari. Saat ini berapa kilo per hari? 300 kilo Per hari. per hari. Ya hitung aja 30 berarti sekitar 9 ton. kurang lebih lah. Tapi kita hari Ahad libur. Oh ya libur. Ahad libur karena juga Itu karena libur ya. karena Kalau libur. mungkin Kalau lebih nggak gitu libur maksudnya. kita libas aja dia. Berarti kalau rata-rata omset per outlet berapa? Nah, kalau Rata-rata. itu range saja range. range ya kita ambil garis tengahnya aja Iya, ya. Mungkin minimal tuh mereka penjualan ya 500.000 lah per hari. per outlet. Itu ya kita ambil rata-ratanya aja. Iyalah. Tapi kalau kita Minimal ya. Ini kita cerita minimal ya. karena kalau lihat dari segi produksi misalnya saya hitung-hitung kasar lah ya. Kita produksi 30.000 piece per hari. 30.000 piece per hari dibagi misalnya 40 outlet Iya kita berarti bilang. sekitar 500. Gitu aja lah. Oh. Kasarnya gitu banyak aja. juga ya. Bang pengen tahu kan pegawai antum sekarang ada berapa? Yang diproduksi alhamdulillah kalau saya hitung sekitar 39 orang yang diproduksi. Tapi yang di lapangan itu kan belum termasuk. Iya. Kalau di lapangan kan itu partner antum kan ya? Outlet kan saya juga ada outlet. Ada enggak itu pegawai outlet dari antum atau? Maksudnya saya kan walaupun franchise saya punya outlet juga sendiri kan. Kita Oh, oke. saya punya 5 outlet. Oh, antum punya 5 outlet. Iya. Berarti in total berarti sekitar 40-an lah karyawan ya.
Ya kurang lebih ya, Iya. insyaallah. Paling banyak karyawan diproduksi. Paling banyak diproduksi. Iya, karena bayangin. ngerjain 30.000 30.000 pakai berarti tangan kan ya. Itu makanya kan keriting kecil-kecil gitu. lagi. satu orang kan 3.000 berarti. Jangan pakai pisau operasi. Atau memang tangannya kecil-kecil juga semua kata. Atau anak kecil yang untuk pekerjaan Nah, ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti satu orang itu membuat dimsum sebanyak 3.000 kurang lebih. Iya dong. Iyalah kalau kita rata-rata 30. Enggak kan beda bagian nih. Iya, oh. Ada yang dia memang bagian produksi kulit. daging. Oke. Produksi daging. Terus ada yang produksi ada yang pengawas gitu kan. Pengawasnya 4 orang. Awas gitu ya kerjanya. Iya. Dia awas. lebih kepada QC. QC quality control. Sampai ada QC-nya ya, Bang? Ya timbangannya harus Sama, makanya proporsional. masing-masing ada timbangan di meja mereka gitu. Nah, untuk yang di bagian pelipatan itu ada 14 tim, satu tim 2 orang berarti sekitar 28 Bang. Ya, itulah. Insyaallah. Mantap. Dan apa namanya? Pengen tahu nih Bang Ana. Kira-kira nih target ke depan. Apakah cukup di Sumatera saja atau soalnya Ana lihat tadi antum kan masih mau buka di luar Sumatera. Kenapa enggak, kan ini tim sudah banyak. Pengawas juga udah ada 4 segala macam, harusnya kan timnya sudah solid Udah harusnya. maksimal berarti pengawas. Ya. Maksimal 4 kan pengawasnya gitu kan. Jadi oke, kita lihat lanjut ya. Bang, kedepannya seperti apa nih target antum? Karena kayaknya analit kan antum lebih pede kalau mainnya di Sumatera. Kayak tadi ada yang di Kalimantan belum pede. Harusnya dengan pengawas 4, tim sudah ada produksi, itu sudah komplit. Kenapa masih ragu untuk buka di tempat lain? Ya, yang Jadi pertama targetnya apa nih? itu tadi kayak supplier kan juga kita itu kan belum tahu di sana supplier. Artinya apakah nanti bahan yang kita cari di sana semuanya ada, belum tentu kan, kita nggak tahu juga. Ada bahan bakunya, mau tepungnya, mau apanya. Yang kita khawatirkan nanti ketika kita ke sana bahan bakunya nggak ada juga. Belum mengenali Medan. Iya, jadi saya sih maunya kalau memang mau keluar kota, ya saya survei dulu ke sana sendiri gitu. Artinya kita lihat dulu untuk bahan dari mana, suppliernya apa gitu. Nah, Ya harus tukeran CV dulu lah sama orang sana biar Iya. tahu kan. terus saya kan kurang pahamnya di nanti ketika di sana untuk kontrak kerjanya seperti apa. Karena kan di sana ceritanya dia mau nyediain semua tempat dan peralatan, Ana hanya sebagai Tim produksi. iya di situ. Ana produksi. Apakah dia mau bagi hasil atau gimana itu kan belum jelas juga. Ikhwan atau akhwat ini? Yang di sana Hah? Ikhwan. Oh, ikhwan. Nanya dulu. Nanya siapa tahu. Apa yang di Pekanbaru kemarin? Ini, Ikhwan apa? Ana yang supir busnya Ikhwan. Supir bus. Supir busnya Ikhwan. Yang didatain. Yang didatangi Ikhwan juga. Ikhwan juga. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Masih sehat tapi kan? Sehat Ana? Sehat Ana? Sehat. Bahaya nih. Ini agak-agak nyerempet juga Iya. ini di apanya. Temanya agak nyerempet. Ya ya. Iya. Oke Bang, tapi berarti kedepannya kalau nanti memang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, Insya Allah. setelah ketahuan stok dan udah lebih pede lah. Kayaknya Abang memang harus nungguin PD-nya nih. Kalau Anda sih ngelihat udah bisa disikat. Kalau masalah survei kan tinggal di konsep sama yang nawarin. Oke, siapin biaya surveinya, kita survei. Iya. Karena survei belum tentu jadi, tapi kita survei dulu. Mainkan sekitar sebulan. Nah, sebulan kan nanti bisa tukar-tukaran CV di sana. Ya kan, siapa tahu. Jadi sehingga nanti nggak perlu jojo lagi ke sana. Oh iya, jadi ke sana ada tujuan lain ya. Iya kan, sekali dayung 3 dimsum terlampaui kan. Kalian ngomongnya apa? Dimsum mau buka outlet. Anda minum dulu ya. Boleh. Tapi kalau jujur boleh Ana tanya, Ana kalau punya ada kalau Allah kasih kesempatan, Ana mau bukanya di Jawa, Oh, oke. ibu kota. Oke, lebih suka orang-orang ibu kota Bang ya? Maksudnya lebih ke Iya, sana gitu. konsumennya. Enggak, Iya. kalau soal Medan, kalau supplier tadi bahan-bahan itu jelas lebih mudah karena dia ibu kota. Iya. gitu ya. Terus kalau di sana kan mungkin karena ibu kota lebih padat, mungkin Lebih bagus ya memang omsetnya yang mungkin sana. bisa lebih besar gitu. Ya, yang sana memang bagus-bagus. Pendapatannya. Rencana secara di ibu kota mau buka di mana? Di mana, Pak? Di Monas. Ya pokoknya di Nanti ada yang apa kan? Reuni di Monas kan rame bisa. Oh gitu ya. Kan kalau di Jawa kan
kota besarnya banyak, ada Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain kan ibu kota besar semua tuh gitu. Kalau di Sumatera ini kan kita bilang ya yang besarnya Medan, baru ya ke Palembang kan jauh gitu. Mendingan langsung ke Target berapa cabang minimal dalam tahun ini? Ini kan antum baru buka 2021 ya? Bulan bulan Nanti kalau nggak salah. Juli. Juli 2021. Itu kalau nggak salah ketepatan Idul Adha waktu itu. Ya, sekarang kan sudah mau Juli 2022 sudah udah 43. Berarti targetnya dalam tahun ini harus berapa? Sebenarnya target Ana 60 ya. Pada tahun ini? Harusnya Ana dari awal udah ancang-ancang Ana insya Allah 60, tapi qadarullah mungkin lain hal nggak sampai 60 outletnya. Oke. Tapi 43 ini udah cukup repot ya. 41. 41 udah cukup repot dengan 39 pegawai kurang lebih. Produksian dan lain-lain, Masya Allah. Tapi antum ya itu ya, niat itu penting nih dalam berusaha nih. Bahwasanya niat kita bisa untuk beribadah juga, yang ngebuka lapangan pekerjaan lewat kita sebagai wasilah ya, untuk membantu teman-teman kita yang butuh pekerjaan, dan luar biasa sekali. Sehingga itulah mungkin karena itu juga antum dimudahkan ya, 1, 2, 3, 4. Ada yang bekas tukang parkir juga? Yang kerja? Kerjanya? Enggak. Belum ada rencana ngerekrut dari situ ya? Yuni, apa cuman? Nggak tahu lah. Iya. Ana cari basicnya yang udah istiqomah aja lah. Masya Allah. Jadi memang peraturan yang Ana terapkan itu memang wajib melaksanakan sholat bagi setiap pekerja. Berarti pegawainya nggak ada yang merokok nih? Oh nggak ada. Oh, Masya Allah. Ada rokok. Ada. Bang, Ya. Ana mau nanya nih, ini kan Ya, teman-teman silakan, kita kan apa-apa. banyak juga nih yang lagi lihat ini. Kita biasanya viewer kita ya lumayan lah. Lumayan. Ada yang 1000-an lebih, ada yang ratusan. Minim. Yang paling banyak kayaknya yang jualan urap itu sih saya lihat. Oh iya? Saya termasuk pengikutnya juga loh. Masya Allah. Oh, ikut urap? Ah bukan. Beda tuh. Beda. Walaupun ya tapi saya sebenarnya sih belum begitu ekspor ya dibandingkan narsum yang belakangan itu kan kayak ada Bang Ridwan itu kan beliau Masya Allah. Hah? Ana teringat Bang Ridwan. Ada dari kemarin mau nanya ini, mau bawa ke sini. Antum kan sebelumnya mau jualan baju ya kan? Nah. Kok nggak diceritakan ini? Ini mau Jadi kita dibuka nggak nih? kalau ingat Bang Ridwan kemarin cerita, dan ini pernah akhirnya dia ngobrol. Bang Ridwan pernah cerita bahwasanya ada salah satu pengusaha Medan yang harusnya megang Samase Medan. Bang Ridwan pernah cerita waktu itu, tapi Harusnya dia di posisi Bang Ridwan sekarang. harusnya posisi Bang Ridwan sekarang. Nah, itu gimana ceritanya? Antum itu orangnya maksudnya? Iya. Nah, Itu gimana ceritanya? Kok bisa nggak jadi? jadi sebelumnya Ana udah kontak sama ownernya dulu. Heeh. Tapi qadarullah memang lain hal ya kesibukan Ana gitu kan. Itu udah jualan dimsum? Belum lah, Belum, masih jauh itu. Oke. Pokoknya Bang Ridwan tuh masih buka di Bromo, dia masih di rumah jualannya. Oke. Saya datangi dia tuh. Jadi saya telepon ownernya lagi, Bang, gimana berkaitan dengan kemitraan apa tuh kan, buka distributor Medan. Oh, afwan Bang katanya, sudah ada di Medan gitu. Loh, siapa gitu? Kasih kontaknya. Ya udah, Ana ngobrol, Ana samperin aja. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya jadi kamen gitu. Waktu itu dia masih di Auto 2000 itu. Ya. Belum resign. Ya. Jadi ya alhamdulillah mungkin Ana yang duluan mungkin yang tahu dia jual sama Asia mungkin nggak tahu lah ya ada orang lain, tapi Ana yang datengin dia, sowan ke dia, Ana bilang Ki Ana kemarin tuh yang duluan nanya ke sama Asia, tapi ya memang rezeki antum gitu. Dan akhirnya dia alhamdulillah sekarang jadi the best ya, Masya Allah. The real entrepreneur lah dia. Mantap. Pokoknya intinya. Tapi itulah ya takdir Allah itu ya, kita nggak pernah tahu Allah bawa kita kemana ya. Jadi maksudnya waktu itu gagal di Samase, ternyata Allah ajak antum, Allah bawa antum ke Dimsum 1000. Masya Allah. Dan antum sudah punya 43 outlet. Jadi buat para pengusaha yang di sana 43 outlet dan 41 outlet dan dua yang ngawanin di Mampir Batu. Iya. Dan itu ya, jadi buat para pengusaha yang ada di luar sana, ketika kita gagal di satu tempat, jangan pernah khawatir, teruslah berusaha, karena kita nggak pernah tahu ya Allah bawa kita kemana. Kayak antum itu kan di depan mata sebelumnya Samase sudah sedikit lagi. Kalau Ana bayangin Samase sekarang, wah Ana tapi belum tentu.
Iya memang betul juga. Masalah antum yang Iya. pegang penjualannya kayak Iya, iya. Bang Ridwan sekarang. Iya, tapi kan Betul. ketika itu Takdir Allah ada yang sepenuhnya. gagal. Iya. Maksudnya kan ada pesan gagal. Nah, makanya jangan pernah berusaha dan berhenti berharap sama Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak pernah tahu Allah gantikan dengan apa, Allah bawa kita kemana. Oh, Masya Allah. Betul ya? Emang faedah Masya Allah. besarnya itu ini harus Iya, ditulis di Yopi di caption. dan Tapi ditambah. masya Allahnya beliau itu ketika jumpa Ana, dia selalu bilang gini, inilah owner awalnya nih sama si gitu. Ana tadi, aduh, jadi merasa minder sama dia. Dia selalu gitu aja kalau ketemu sama Ana. Assalamualaikum Bang Ridwan. Iya. Ya nanti disponsori ya. Ini soalnya belum pakai sama si Jangan nih. kan antum baju Anda nggak sampai gitu. Nggak ada ukuran. Tadi katanya mau dikirim. Dibuat dulu. Dibuat dulu, belum sampai. Duh, aku nggak gendut tapi bergizi. Sama Bergizi, saya nggak ada. nah. Oke bang, mau nanya Bukan teh. berlemak. Bergizi bagian lemak yang sedikit-sedikit. Berji easy. Oh. Boleh kita lanjutkan ini? Boleh. Iya. Bang kalau mau gabung, Mau kan gabung, ini kan silakan. ada kawan-kawan ini kita kan pasti ada yang ngelihat ada yang punya usaha dan pengen ngembangin atau punya duit tapi nggak banyak, pengen punya usaha yang sudah bisa autopilot lah kalau Anda lihat kan ini bisa dibilang sudah autopilot sebetulnya. Gimana caranya bisa join sama Abang nih dan apa yang harus dilakukan? Yang pasti hubungin Ana di Instagramnya dimsum1000 official nanti. Yang ada Tapi nggak di aktif profilnya tadi yang tuh Salafi. bilang. Tapi yang tuh bilang nggak aktif. Enggak, nanti di sana ada kontak. Oh, ada kontaknya. WA-nya, Sekarang gitu. sebut aja berapa WA-nya? Oh, WA-nya 0813 0813 650. Ana pun lupa. Ayo, Mak, jangan. Ulang ya. Ini nabuk Instagram ya. Buka kopean. Bahaya. Karena nomor ini bukan nomor pribadi gitu. Oh. Jadi Ana nggak gitu hafal. Oke. Ini Anda buka nih dimsum1000. Iya, coba. Gak ada koneksi internet, lupa yang lagi ngecas bentar ya. Ini nih dah. Nah, berapa? 0813 6205 6205. 6505. Tuh, jadi buat kawan-kawan semua nih yang mau join. Syaratnya susah nggak? Kuota terbatas. Syaratnya susah nggak? Pengen tahu Anda selain duit, kasih tahu aja lah duitnya Ya Bang. kalau untuk saat ini Boleh nggak? Biar semangat untuk kawan-kawan jualan. pembukaan franchise kita di harga 6 juta. 6 juta itu dapat apa? Udah dapat semua peralatan termasuk jualannya pun sudah bisa langsung jualan pada hari itu juga. Berapa pieces? 500 pieces dimsum. 500 Yang pieces ayam, dimsum. yang rasa-rasa kita akan bagi satu kotak isi 25. Ada 500 pieces ya? Ya, dan untuk lokasi juga itu kita atur. Jadi memang jaraknya itu kalau dalam kota minimal 2 kilo. Kalau di luar kota dia bisa per daerah gitu. Jadi memang kita atur supaya juga nggak mengganggu yang lain gitu kan. Ya. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya mereka nggak saling tabrak-tabrakan lah Oke, untuk supaya outlet. ya karena tetap ukhuwahnya harus dijalin ya. Iya. Jangan sampai gara-gara jualan dimsum ini saling iya-iyan Iya. jadinya mematikan harga ya. Sesuai tema pemerintah jaga jarak. Oh iya walaupun udah boleh ini ya, buka Udah masker boleh. ya, tempat umum. Tapi tetap jaga jarak mereka gitu. Ya, oke. Jadi buat kawan-kawan semua nih yang punya uang ya atau bingung Nggak ada pengen usaha. klasifikasi. Maksudnya ada distributor misalnya minimal pembelian segini. Ana belum bagian. sanggup untuk buka distributor baru. Jadi dia masih 6 juta dapat 500 dimsum. Sama Oh, outlet. sama rata lah Iya. sama siapa yang mau buka segitu. Dapat semua Cuma peralatan. tinggal titiknya di mana buka nanti perlu Iya, harus tahu. ketika dia mengajukan tempat kita verifikasi lagi apakah itu ada di situ sudah ada atau belum. Nah kalau sudah ada kita nggak boleh nggak izinin. Tunggu. 6 juta Berapa radiusnya? cukup terjangkau loh, 2 Kalau kilo. dalam kota minimal 2 kilo. 2 kilo ya. Ya 6 juta sangat-sangat terjangkau itu buat dagangan yang kita tinggal jualan Iya. yang insya Allah Ta'ala tadi minimal ininya itu 500.000 ya. Dan ini ada WhatsAppnya juga ya dimsum1000 Ada, di link ada. TI-nya 0813 6205 6505. 6 juta ya, 6 juta. Nanti Langsung jualan tuh ya. ditulisnya di deskripsi nanti. Deskripsi. Oh, siap. Siap. Yopi tulis di deskripsi. Iya Ya. deskripsi ya. Oke, mantap Bang Bowo. Iya. Masya Allah ini kita udah 1 jam lebih juga nih kita Masya ngobrol nggak Allah. terasa. Masya Nggak terasa. Bisa ya. Tadi Karena Karena sambil makan dimsum 1000 mungkin. berapa? apa karena temanya mungkin agak nyerempet curang ya? Iya, kita udah 1 jam. Bener nggak? 1 jam mana? Apa gara-gara temanya mungkin agak nyerempet Iyalah, jurang pokoknya gitu? untuk episode ini sponsori podcast ini kan bang. nanti jadi sponsor juga bisa nih dimsum1000. Podcast makanan mereka podcast ini aja. Ya nggak setiap syuting ada kasih dimsum. Masya Allah. Nanti jadi sponsor ya. Di Setiabudi belum ada ya bang informasi ya. Di Setiabudi belum Setiabudi. ada. Bocoran sedikit nih Setiabudi belum ada. Belum ada. Oke, kita buka terus.
Ana masuk Anak Setiabudi. agen kan boleh nih. Ana udah mau buka tadi Setiabudi nih. Oh udah. Ya. Udah Bang Jiang. Setiabudi kan panjang bang, lebih dari 2 kilo. 2 kilo. Jarak 2 kilo. Oke, baiklah Bang Bowo, Masya Allah, Abang boleh ngasih pesan nggak sedikit buat teman-teman yang mungkin masih ragu mulai usaha, yang mungkin saat ini sudah terluka parah menghadapi COVID. Ya. Kalau Abang tadi kan kayaknya memang betul-betul dari bawah tadi yang kita bahas, ada yang bisa disampaikan sedikit nggak? Pesan berdasarkan pengalaman antum. Dimsum 1000. Jadi intinya bagi anak pribadi ya, mau apapun itu jualannya, dia harus fokus. Artinya fokus di rasa, di kualitas. Kebanyakan teman-teman kita itu ketika dia jualan, dia itu gini konsepnya. Anak jualan ini, misalnya contoh dimsum dah. Dia asal buat dimsum saja, udah langsung dia pasarkan gitu. Atau misalnya jual ini taiso, tahu balik atau apa, dia nggak pernah coba dulu, dirasa dulu. Kalau memang rasa dia ini udah layak jual, baru dijual gitu. Jangan langsung ujuk-ujuk main jualan, ujuk-ujuk main jualan. Akhirnya apa? Makanya banyak pengusaha-pengusaha kecil itu yang dia bangkrut. Gitu kan. Artinya ikut tren, misalnya jual boba, semua jual boba, kayak anak Jaksel aja jual boba gitu ya. Gitu kan. Jadi kalaupun mau jualan boba, kalau mau jualan boba juga harus tetap kualitas diutamakan gitu. Jadi prinsipnya fokuslah di rasa dan di kualitas juga. Dan yang paling penting adalah kadang-kadang nih ya, ini sedikit tips dari kita. Terkadang kita itu minta doa, selalu minta aja doanya untuk akhirat gitu ya. Iya kan? Jarang kita minta doa untuk istilahnya usaha kita. Gitu. Misalnya ya Allah, aku udah buka dimsum nih. Beri keberkahan ya Allah. Besarkan usaha ini gitu. Jadi nggak harus orang kan ya mintanya pasti selalunya minta diampuni dosa gitu kan, minta dimasukkan ke surga, tapi itu jarang penting memang, tapi jarang sekali orang untuk minta rezeki di situ, di usaha dia. Nggak salah gitu ya kalau nggak salah gitu. Ya nggak salah gitu, tapi itu yang kadang-kadang orang kurang atau jangan-jangan belum mau berdoa nggak? Ya nggak tahu. Pokoknya tetap nggak boleh sujon. Pokoknya tetap ketika berusaha tetap bersandar dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah kalau sebenarnya Anda bilang yakin, kalau kita yakin kepada Allah itu pasti Allah akan bukakan jalan dari yang tidak disangka-sangka kan gitu. Luar biasa, mantap bang. Inilah bedanya ngomong sama senior-senior yang baru dapat 2 ini ya, anak kembar 2 sama anak kedua. Luar biasa. Ya sehat-sehat ya. Doain Om Jiang ya. Nggak mau doain Om Jiang ya, nggak mau dia kan. Mau sekolah. Luar biasa ya Bang Bowo. Jazakallah ya Bang Bowo. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan podcast Makan Halal Medan. Kayak mana? Yang insya Allah. Yang insya Allah paling menginspirasi. Bukan roti lagi sekarang ya. Udah diganti. Udah nggak roti. Udah nggak. Karena dari awal tuh banyak kali saingan rotinya. Roti apa gitu kan? Apa roti sele atau roti sobek? Banyak. Biar ini lebih terfokus. Walaupun mindsetnya udah terbentuk roti ya kan, tapi karena bos minta gitu, kita ubah jadi ini adalah podcast Makan Halal Medan yang insya Allah apa tadi dong? Paling menginspirasi sekota Medan. Ya, Bang Bowo, jazakallah khair. Siap. Mabruk untuk usahanya. Amin, jangan lupa Setiabudi nanti ya 0 ya. Kok 0? Tapi kita join aja, kita bagi 2 kan. Ya. Jadi sebenarnya sih Ana juga pingin gitu kalau ada teman-teman yang mau sharing usaha atau apa dari usaha kecil-kecil gini gitu. Jadi kayak usaha jual bakso kah, atau jual tahu balik, atau jual anak sekarang lagi mau garap kayak kulit ayam gitu, kulit ayam crispy. Karena anak punya bahannya yang dari bekas pilitan itu kan banyak tuh. Nah saat ini anak belum buat karena anak masih ngedrop aja, anak tolak ke Siantar kemana. Jadi anak memang mau buat ini, cuman kalau bisa kalau mau buat ini cari temen lah yang mau sama-sama. Mantap, nanti kita kembangin Bang, luar biasa. Oke Nol, kita mengucapkan jazakumullah khair buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga media-media yang ada di bawah yayasan tersebut. Ada Rosyad TV, Medan Mengaji, Solidaritas Ambil Bagian, Susunan.com, dan juga Basnul Cafe ya. Jangan ingat, harus ubah mention. Udah nggak Basnul Coffee tapi Basnul Cafe, oke? Masya Allah. Gitu ya? Mabruk. Dan kaosnya kemarin Ana delete antum pakai kaos itu nggak pakai lagi?
Basnul Kafi. Oh, nanti kita buat dua Quran nanti. Aduh ya. Oke, kita pamit. Ana Jiang. Ana Husnul Yakin. Kok ada gini ya? Oh iya, biar keren. Oh gitu ya. Ulang. Ana Husnul Yakin. Ana Husnul Yakin. Ana Jiang kurang yakin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.